yang IQ-nya naik ya, dari IQ-nya 26 32 itu menuju ke arah 68 sampai 73 atau 74 ya. Jadi yang diperbaiki di sana, tetapi bentuk tulang, bentuk wajahnya tidak berubah, Bapak Ibu. Ya, itu yang dilakukan di penelitian di Jerman ya. Kemudian ada juga orang-orang yang zaman-zaman itu ya, beberapa tahun yang lalu tuh lagi booming stem cell yang bisa diminum. Ternyata itu bohong semua ya Bapak Ibu ya. Itu isinya cuma antioksidan ya, yang dari apel, dari macam-macam ya. Ternyata itu isinya antioksidan dan itu bukan stem cell ya. Jadi tidak benar. Kemudian ada lagi satu teknologi, ada satu pasien saya dikasih, sekarang sudah dewasa ya pasiennya ya, dikasihnya mungkin waktu masih anak-anak ya, itu ada penelitian ya, dia ngambil dari rumah sakit, saya sebutin nama rumah sakitnya nggak apa-apa, Sumber Waras ya, ada penelitian dari dokter di Belanda, di mana serupa ya di Amerika, ada profesor gitu, yang stem cell-nya, jadi dia merangsang stem cell itu, diambil dari urin ibu hamil. Jadi usia kehamilan berapa ya? Masih 2 sampai 6 minggu kalau nggak salah itu diambil ya. Kemudian dari sana baru ditransfer, diinhalasi. Jadi diinhalasi ke anak ya. Ini ada tapi ya buktinya juga not work ya, karena aku terakhir ketemu juga masalahnya masih sama. Nggak tahu kira-kira Ibu Santi hadir nggak di sini ya. Kalau nanti hadir kita bisa minta Bu Santi cerita ya tentang yang stem cell yang seperti itu ya. Karena dia mau nyoba atau ya silakan ya. Saya nggak punya pengalaman. Lalu yang saya waktu itu kepikir, saya ingin mendapatkan stem cell yang langsung dari manusia. Ya dari manusia, nggak sengaja saya punya 2 kenalan ya, yang satu pasien ya, yang kebetulan dokter yang bekerja di RSCM, dia yang membiakkan stem cell, tetapi ternyata saya tidak mendapatkan izin untuk mendapatkan maupun untuk mencontoh atau mengambil frekuensinya, saya tidak diizinkan. Ya. Kemudian satu lagi teman saya, Dr. Sandy, ya, itu direkturnya Calbegen yang khusus ngurusi stem cell. Ternyata saya juga nggak dapat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak pernah dapat ya stem cell yang aslinya, walaupun saya mau beli, saya nggak diizinkan. Waktu itu harganya per sel Rp4, saya sudah bersedia untuk membeli. Dia bilang minimal sekian juta. Saya nggak ada masalah ya, saya ingin beli supaya saya punya, sehingga saya bisa tahu frekuensinya adalah frekuensi yang pas ya. Tujuannya yaitu untuk menstimulasi, bahasa kami menstimulasi tubuh Ananda untuk memproduksi stem cell yang sesuai ya, bukan dari domba, bukan dari buah-buahan, dari manapun. Itu yang mau saya kerjakan, ternyata gagal. Kemudian saya sudah mendapatkan beberapa ampul ya. Saya beli ampul yang isinya stem cell Bapak Ibu ya. Yang saya tidak tahu stem cell itu dapatnya dari mana, apakah dari manusia atau tidak saya tidak tahu ya. Saya coba. Yang akhirnya saya masukkan dalam terapi ya, dalam terapi di anak-anak kita. Yang saya minta terapi saya untuk cek, tolong dicek anak-anak ini perlu nggak dikasih stem cell. Kalau seandainya bisa dikasih stem cell, kasih ya, masukkan dalam terapinya. Ya, ini yang sudah kita kerjakan ya Bu ya. Ya alhamdulillah ya sudah kita kerjakan prosesnya ya pada saat terapi, terutama waktu terapi buka blok ya. Lalu kemudian kita lakukan terapi di aktivasi otak kiri, otak kanan ya. Kemudian brain balancing sudah kita kerjakan ya. Itu kita sertakan ya, kita sertakan. Jadi bukan berarti brain regeneration ini baru sekali ini baru kita mau kerjakan, enggak Bapak Ibu. Dari dulu sudah kita lakukan. Tetapi poin pentingnya adalah kita baru ketemu ketemu SAT-nya ya, yang namanya itu GHK-CU ya, yaitu satu asam amino atau peptida. Kalau tadinya yang kita kerjakan kita masukkan adalah langsung stem cell ya. Ternyata menurut saya kurang cepat ya. Sekarang saya punya satu lagi yang namanya GHK-CU tadi yang katanya bisa mempercepat. Jadi kalau ditanya sama Bu Yunika, jujur saya jawabannya tidak tahu Bu tentang stem cell tadi, ya karena saya tidak terlibat, saya baru bacanya dari buku. Selama yang saya baca, hasil yang ada di penelitian ini masih belum banyak, ya belum banyak hasilnya, semua masih mencoba. Ya. Kalau di kami tetap lakukan, kami coba tanpa kita meninggalkan terapi yang lain. Ya, jadi kita anggap sebagai ini tambahan dan ini pun kita cek. Ya. Apakah
pasien atau Ananda itu cocok nggak dengan kita kasih terapi tambahan ini. Kalau nggak cocok ya nggak akan kita kasih. Itu Bu Yunika jawabannya. Terima kasih, Dok. Iya, udah nggak ada lagi Bu Yunika. Sementara belum, Dok. Iya. Oke. Kita urutin ya sekarang Bu Neni. Nah, gimana Bu Neni? Ini yang dari Medan ini Bu Neni ini. Iya Dok, dari Medan. Ini Tapi yang bolak-balik sebenarnya ketemu saya ini. ngefans Dok. Oke. Silakan cerita Bu. Setelah nonton videonya, selamat malam Pak ringkasannya. Heri. Oke. Selamat malam semuanya. Ya. Malam Bu. Nah, anak saya Ethanael saat ini usia 3 tahun 2 bulan, jalan 3 bulan. Untuk progresnya udah ada saya posting di grup. Nah, saya curiganya dia ada brain injury karena dia ada 3 area kepala yang bermasalah. Perilaku jelek berarti kan dia bermasalah di area frontalnya. Terus kemudian ada gangguan bicara, mungkin sampai sekarang belum verbal. Puji Tuhan sih sebenarnya 3 hari ini dia udah ada satu kata gitu Dok. Misalnya mau, minta, pokoknya udah ada satu kata, puji Tuhannya. Nah, terus kemudian dia juga sering jatuh-jatuh. Kalau dulu aja kalau jalan lurus gitu kayak nggak bisa gitu, kayak orang mabuk gitu. Nah, tapi sebenarnya kemampuan ini di bawah kemampuan dia saat dia usia 1 tahun. Waktu dia sampai umur dia 1 tahun 3 bulan, sebenarnya dia perkembangannya bagus gitu. Jadi dia bisa duduk di usia menjelang mau makan, ya berarti 5 bulan mau mencapai 6 bulan dia udah bisa duduk. Terus kemudian dia juga merangkak. Nah, kemudian dia juga nggak dipaksa untuk ditata-tata gitu, jadi dia berusaha sendiri untuk bisa jalan kayak gitu. Tapi waktu umur 1 tahun 3 bulan dia itu ada jatuh dari tempat yang cukup tinggi, dari meja restoran Jepang. Nah, saat itu mejanya cukup tinggi gitu. Kita tuh pilihnya entah kenapa tuh di tempat yang mejanya paling tinggi lagi. Terus kemudian dia jatuh dari situ. Dia kemudian demam, tapi hanya bagian kepalanya aja. Demamnya itu cukup tinggi, jadi 39 sampai 40 gitu. Nah, itu saya kasih paracetamol turun. Tapi berapa jam kemudian naik lagi gitu. Akhirnya saya bawa untuk ke rumah sakit. Nah, dia saat itu kan masih ASI, jadi saya nggak tahu kalau dia ternyata sudah tidak minum ASI lagi di situ. Jadi waktu saya di hari ketiga saya bawa ke dokter, dokter bilang, Bu, ini anaknya udah dehidrasi, udah sangat lemas, katanya gitu. Nah, terus karena dia kan nggak mau makan, nggak mau minum ASI juga, gitu kan. Nah, terus jadi dia opnam selama 5 hari di situ. Nah, sejak itu waktu dia opnam itu perilakunya masih baik. Pulang dari opnam itu dia didiagnosis kena TB paru dan harus minum obat TB paru nonstop, nggak boleh putus. Ini selama 6 bulan gitu. Setelah 6 bulan dicek, ternyata masih ada katanya bercak di parunya gitu kan. Ada foto paru juga soalnya, foto ronsennya. Terus karena masih ada bercak, jadi pengobatannya dilanjutkan 2 bulan lagi gitu. Nah, sejak itu ya perilakunya itu regres. Jadi dia yang tadinya bisa makan dengan sendok, walaupun ada jatuh-jatuh, sekarang nggak bisa. Terus kemudian misalnya yang ringan-ringan ya nggak bisa lagi diajak tos. Terus kemudian kalau dipanggil tidak nyahut gitu, bukan nyahut ya, nggak ngeh gitu ya. Waktu awal-awal protokol maksudnya ya, kalau sekarang sudah ngeh gitu, karena kan saya udah ikut protokol ini udah beberapa bulan gitu. Nah, terus kemudian nggak bisa bertepuk tangan juga gitu. Nah, sewaktu hamilnya Ethanael, saya juga tidak terlalu sehat, di mana saya ada opname berapa kali gitu. Waktu trimester sebelum
trimester kedua sampai gitu, jadi usia kandungan saya 2,5 bulan, saya itu hampir keguguran karena saya itu pendarahan sangat banyak saat itu gitu. Sampai itu menggumpal-gumpal gitu keluar, dikira mereka itu dikira petugas medisnya saya keguguran, tapi ternyata hasil USG-nya tidak, anaknya masih janinnya masih sehat kata dokternya. Terus udah gitu di usia kehamilan 5 bulan saya infeksi, jadi opnam lagi. Saya infeksi saluran kemih sama infeksi tenggorokan. Jadi saya ada makan antibiotik juga, dan saya di saat itu 8 hari ininya opnamnya. Kalau sebelumnya 3 hari. Nah, saya tuh demam tinggi juga. Jadi kemarin tuh ada di Juminarnya Dokter Ali, kalau ibunya makan obat apa ya gitu ya, untuk menghindari kejang, itu akan berpengaruh ke janinnya gitu. Nah, jadi ya mungkin saja gitu ya, tapi saya sebenarnya saya tidak tahu apa yang obat yang saya terima saat itu gitu. Saya ya konsumsi, saya percaya aja gitu sama tim medisnya. Jadi apa yang dikasih saya telan-telan aja, makan-makan aja gitu. Terus kemudian waktu lahirnya si Nail kan, si Eta Nail ini kan kayaknya ini normal sehat gitu ya. Jadi kayak riwayat hamil yang dulu-dulu itu nggak terlalu diingat-ingat sekali gitu. Nah, si Eta Nail ini sebenarnya dijadwalkan sesar itu tanggal 12 bulan 12 2018. Biasalah orang tua kan cari tanggal cantik ya. Karena prediksi dia lahir itu jadwalnya tanggal 2 sampai pokoknya di tanggal 12 itu masih di tengahnya gitu. Nah, tapi di tanggal 9 dia udah kontraksi gitu. Saya udah kontraksi. Nah, saat itu tanggal 9 itu adalah hari Minggu, dokternya tidak ada di tempat, dan tim medisnya juga terbatas yang di rumah sakit. Nah, tapi di waktu karena saya mau melahirkan itu jadi ditelepon ya, dan puji Tuhan dokternya cepat datang. Terus saat itu saya tensinya tinggi 160, terus saya mengalami serangan kecemasan. Jadi saya itu kayak orang yang nggak pengen hidup gitu. Jadi saya mengalami depresi saat itu, entah kenapa. Saya juga nggak tahu. Biasanya tensi saya itu 110, 120. Jadi saat hamil Eta Nail saja yang saya yang tinggi tensinya. Terus apa ya? Oh ya, waktu saya sedangkan kan waktu waktu Sabtu yang lalu Dokter Ali waktu sharing sama Bu Mevi juga bilang kalau stres ternyata juga bisa mengganggu asupan asupan oksigen untuk si bayi ini kan. Nah, jeleknya lagi saya tidak bisa mengatasi stres saya itu setelah melahirkan. Jadi 2 bulan setelah saya melahirkan Eta Nail, saya itu dalam kondisi depresi, tapi depresi ini saya nggak bisa saya karena nggak ada yang jaga anak-anak, saya juga nggak bisa minta bantuan medis, jadi saya harus atasin sendiri gitu sambil merawat anak gitu. Jadi ya itu puji Tuhannya hanya 2 bulan ya, walaupun itu termasuk lama, tapi ya puji Tuhan saya bisa atasin gitu. Terus ya itu aja dok. Jadi udah ketahuan ya faktor-faktor yang membuat kita curiga kalau anaknya itu cedera otak ya. Nomor 1 tadi ada riwayat perdarahan ya, perdarahan yang cukup banyak sehingga kan kemungkinan ya suplai oksigennya kurang ya, hipoksia ya. Kemudian ada riwayat juga tadi ada patogen ya, ada patogen, kemudian pemakaian antibiotik ya pada ibu sama pada anak ya. Yang pada anak itu yang kelihatan banget ya. Begitu setelah dikasih antibiotik yang untuk membunuh si TB tadi ya, ternyata anak jadi regres ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu anak regres, kita harus curiga dulu anak baru sakit enggak, baru dapat antibiotik enggak. Jangan tiba-tiba diomong autis ya. Ini balik-balik loh kita ketemu yang hanya gara-gara disbiosis, anaknya regres, begitu kita perbaiki disbiosisnya anaknya juga balik lagi. Ya ini juga salah satu yang perlu kita pikirkan ya.
Kemudian tingkatnya ibu yang tadi stres, ya ibu ngakuin stres dok, saya dok sampai depresi.